Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Psikofams, selamat datang di Psycho Voice. Hari ini saya sudah bersama dengan Gus Dona. Alhamdulillah, terima kasih kedatangan dari teman-teman dari Universitas UBP, Universitas Buana Perjuangan, jurusan psikologi. Ada Teh Dewi dan teman-teman yang hari ini kita kajian tentang psikologi, tentang frekuensi vibrasi dan kaitannya nanti dengan komunikasi. Alhamdulillah, keseharian saya sebagai penceramah, juga pengajar, expert di bidang disiplin ilmu tentang psikologi, juga tentang tasawuf, disiplin ilmu tasawuf. Mudah-mudahan kajian hari ini bisa bermanfaat, terutama buat Teh Dewi dan teman-teman khusus di bidang jurusan psikologi Universitas Buana Perjuangan. Oke, baik. Oke, boleh dimulai nih Gus ya? Boleh. Nah, sebenarnya kita kan sebagai mahasiswa psikologi itu sebenarnya belum terlalu familiar gitu dengan istilah vibrasi dan frekuensi gitu. Nah, boleh jelasin sedikit ya Gus, vibrasi dan frekuensi itu seperti apa? Iya, kenapa diskusi kali ini kita memasukkan tema baru ya, istilah-istilah baru di bidang psikologi. Sebetulnya istilah ini bukan istilah psikologi. Contoh vibrasi, frekuensi, ini istilah lain dari ilmu psikologi. Namun nanti ini ada keterkaitan dengan disiplin ilmu psikologi. Contoh, vibrasi itu saya maknai adalah pancaran kekuatan seseorang, atau pancaran kekuatan seseorang itu di dalamnya ada kekuatan emosi, kekuatan kejiwaan, terus juga aura, itu masuk dalam vibrasi. Aura, karismatik. Nah, energi-energi tersebut ya saya istilahkan dengan energi ya. Pancaran-pancaran kekuatan tersebut itu ada di dalam tubuh manusia dan sangat nanti mempengaruhi psikologi seseorang. Karena itu satu, ada di dalam pikiran manusia, ada juga di dalam tubuh manusia, ada juga di dalam kejiwaan manusia. Nah, itu ibaratnya daya vital. Daya vital itu energi tubuh lah. Nah, energi tubuh tadi nanti ada energi yang ada di dalam pikiran, energi yang ada di dalam perasaan, dan energi yang ada di dalam tubuh. Contoh, kenapa sih pikiran kita ada energinya? Contoh begini, kalau saya muji Teh Dewi, pengaruh terhadap psikologi Teh Dewi gimana? Bahagia. Bahagia kan? Iya. Tapi kalau saya ngomong ke Teh Dewi, Teh Dewi banyak jerawatnya. Teh Dewi dekil misalkan. Terus Teh Dewi hitam. Teh Dewi apalagi? Kusut misalkan. Nah, bahasa kata-kata dekil, hitam, kusut, miskin, nggak punya duit misalkan, dikhianati mantan misalkan. Nah, ketika masuk ke alam memori pikiran manusia, Teh Dewi ada pengaruh nggak terhadap psikologinya? Pasti ada sih. Ada. Maka kata-kata pujian, kata-kata positif, dan kata-kata negatif itu akan masuk ke memori seseorang. Nah, nanti itu akan membentuk vibrasi seseorang. Nah, vibrasi itu ibaratnya pengaruh baik kata-kata positif, negatif, maupun getaran dari lingkungan, entah getaran yang halus, entah getaran yang kasar, berupa bunyi, berupa getaran-getaran lain masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, nanti itu akan membentuk daya vital, atau yang disebut gampangnya energi lah ya. Energi seseorang yang nanti itu akan memancarkan aura, karisma, apalagi gelombang. Nah, karena ada gelombangnya di dalam tubuh kita, gitu. Sempat nggak ketemu dengan seseorang yang
kok nyaman banget, padahal baru kenal. Iya, sempat Nah, Gus. sempet ya. Iya. Karena orang tersebut memancarkan energi yang positif. Sempet nggak pernah ketemu seseorang, kok ini orang bete banget, padahal belum kenal. Iya. Ngobrol di kereta misalkan, duduk bareng, kok ini orang bikin bete, padahal belum kenal. Gitu. Kan kalau yang udah kenal mah misalkan yang sering minjem duit, karena udah kenal, pasti kan 10 meter sebelum bareng sama kita kan udah bete duluan lihatnya. Kalau yang sering minjem duit gitu. Nah, berarti itu ada gelombang. Nah, maka vibrasi itu sebetulnya saya definisikan getaran tubuh yang membentuk daya vital dan energi seseorang, yang itu akan memancarkan aura dan energi. Nah, itulah yang disebut vibrasi. Nah, kalau frekuensi itu kesadaran seseorang. Nah, kesadaran itu dipengaruhi oleh keilmuan, pendidikan, terus pengetahuan ya, yang nanti ini beroperasi pada tingkat kejernihan hati seseorang. Kalau dianalogikan gini, kalau vibrasi itu kuota, ya, nah, kalau frekuensi itu sinyal. Gitu. Oh, gitu. Itu kalau dianalogikan pakai HP gitu. Nah, jadi vibrasi itu daya energi seseorang yang memancarkan gelombang yang nanti berpengaruh terhadap lingkungan sekitar, sementara frekuensi kesadaran seseorang yang menentukan kejernihan berpikir dan pengelolaan kejiwaan seseorang. Jernih enggak nih jiwanya, pikirannya jernih enggak. Nah, nanti itu akan mempengaruhi komunikasi seseorang. Gitu. Nah, kalau biasanya kan ya sebagai mahasiswa tuh punya grup gitu kayak circle gitu ya. Nah, kalau semisal gitu ya, ada satu orang di dalam circle itu yang bawa energi negatif, bisa nggak sih bikin satu kelompok atau satu circle itu tuh nggak nyaman gitu? Iya. Nah, ya itu dia energi yang di dalamnya ada vibrasi dan frekuensi, baik positif maupun negatif, itu menular. Gitu. Contoh, kalau kita setiap hari berpikirnya negatif terus, ya negatif terus, maka pikiran kita akan menarik hal-hal yang negatif. Contoh berpikirnya, karena kita punya HP, nggak punya kuota, resah nggak? Resah. Resah kan? Atau punya kuota, sinyalnya mati listrik, sinyalnya kurang ini, resah nggak? Resah, guys. Resah kan, gelisah, khawatir. Nah, nanti keresahan itu akan memancarkan gelombang. Nah, gelombang itulah yang akan menarik hal-hal yang negatif. Kalau suasana hatinya kitanya resah, gelisah, khawatir, cemas, maka itu akan menarik. Makanya ada yang namanya hukum the law of vibration. Oh iya. Atau the law of affirmation. Gitu kan. Nah, itu akan menarik. Jadi tergantung background hati kita. Kalau suasana hati kitanya negatif, maka yang ditarik hal-hal yang negatif. Nah, satu orang dalam sebuah kumpulan, ada aja satu orang yang negatif ya, perilakunya negatif banget. Dan itu akan memancarkan hal-hal yang negatif kepada teman-temannya. Nah, tinggal pertanyaannya, ini akan berpengaruh nggak terhadap teman-temannya? Tergantung dari teman-teman di sekelilingnya. Kalau teman-teman yang di sekelilingnya vibrasi dan frekuensinya positifnya kuat, maka itu tidak berpengaruh. Kalau vibrasi dan frekuensinya rendah, maka akan terpengaruh. Makanya ada istilah manusia pemakan energi. Contoh gini, manusia pemakan energi itu, kalau orangnya kalem, damai, tenang, penuh dengan kejernihan hati, energi itu akan diserap oleh sekelilingnya. Sehingga orang-orang yang di sekelilingnya itu akan merasa nyaman dan damai. Itu akan memancar. Nah, memang kita tidak bisa merasakan pancarannya, butuh latihan untuk merasakan getaran pancaran seseorang atau aura seseorang. Dan itu nular. Nah, kalau negatif, terus kitanya juga negatif, ya itu akan ketemu. Negatif dengan negatif akan bertambah besar. Kalau kitanya tingkat
suasana hatinya positifnya lebih tinggi, sementara teman kita negatifnya lebih rendah, kita tidak terpengaruh. Nah, maka pertanyaan saya, pernah nggak suatu waktu kita ngumpul dengan seseorang, padahal kita nggak ngobrol apa-apa, diem menjadi pendengar setia, tapi badan kita lemes? Pernah. Pernah ya? Pernah. Pulang lemes, kayak nggak pengen ngapa-ngapain, habis kumpul dengan seseorang. Pernah Gus, kalau lagi kumpulan itu. Pernah ya? Nah, itu disebabkan energi kita ketarik. Suasana hati kita tersedot. Sehingga kita lemes. Nggak punya gairah. Itu tersedot. Bahkan kita mengalami kegelisahan hidup. Nah, berarti energi kita tersedot. Itu energi suasana hatinya. Nah, karena ada orang yang energi negatifnya lebih besar daripada kita. Nah, pertama itu. Kedua, ada hukum, ini hukum universal ya. Vibrasi dan frekuensi yang negatif itu akan memancarkan yang negatif dan akan bertemu kepada hal-hal yang negatif. Gitu. Contoh, kalau saya setiap hari pikirannya negatif, maka teman saya pun adalah orang-orang yang berpikir negatif. Tuh, karena ini hukum alam. Jadi ada istilahnya daya tarik menarik. Gitu, apa namanya hukum tarik menarik? The law of, kurang tahu tuh Gus. Jadi ada the law of affirmation, the law of vibration, gitu kan. Nah, ini ada hukum tarik menarik. Jadi kalau orang yang berpikir positif, hatinya penuh dengan positif, maka kumpulannya dengan orang-orang yang positif. Contoh, tukang beca ngumpulnya pasti dengan tukang beca lagi. Iya betul. Tukang copet ngumpulnya pasti dengan tukang copet lagi. Ada nggak tukang copet ngumpulnya dengan para kiai? Nggak ada. Nggak ada. Ada nggak mahasiswa yang ngumpulnya dengan tukang beca? Nggak ada. Enggak. Mahasiswa pasti vibrasinya, frekuensinya dengan mahasiswa lagi. Nah, itulah hukum alam yang tidak bisa dirubah-rubah, gitu kan. Calo tanah yang ngumpulnya dengan calo tanah. Nggak mungkin calo tanah ngumpul dengan HRD. HRD perusahaan. Nah, ini hukum alam. Gitu, mungkin itu. Oh, gitu. Nah, kalau berbicara soal frekuensi sendiri ya, Gus. Kalau semisal kita punya sahabat atau pasangan, kenapa penting banget sih punya sahabat atau pasangan yang satu frekuensi sama kita, Gus? Ya, makanya kan di Al-Qur'an ada yang mengatakan gini. Orang mukmin laki-laki hanya untuk orang mukmin hanya untuk perempuan yang mukmin. Laki-laki yang muslim hanya untuk perempuan yang muslim. Nah, ini hukum tarik menarik. Jadi ada keselarasan, hukum keseimbangan dan hukum keselarasan. Jadi nanti jodoh kita seperti apa, gitu kan? Tergantung suasana hati kita. Gitu. Kalau suasana hati kita damai, tenang, penuh dengan kebahagiaan, maka jodoh kita pun adalah orang-orang yang hatinya penuh kedamaian dan ketenangan. Itu karena ini tarik menarik, gitu. Kalau nggak percaya, udah gini aja ya. Saya ngasih tes case, ya. Kenapa pikiran dan suasana hati itu yang disebut vibrasi dan frekuensi itu bisa menarik seseorang sesuai dengan frekuensi kita? Coba lakukan selama 12 hari atau 15 hari, syukur-syukur 21 hari, bangun tidur, atau kalau mau tidur, ngaca di depan cermin, pandang wajah kita, kita ngomong. Pandang wajah kita ngomong sambil memandang wajah kita, ngomong tiap hari, saya hebat, saya sukses, saya bahagia, bisnis saya lancar, kuliah saya wisudanya tepat waktu, setiap tugas kuliah bisa selesai dengan tepat waktu, dan saya menjadi manusia unggul dan sukses. Tiap hari setelah bangun tidur atau mau tidur, ngomong di depan cermin seperti itu, silakan rasakan tiap hari. Pasti ada perubahan dalam hidup kita. Atau sebaliknya, kalau nggak percaya, ngomong, saya jelek, saya banyak jerawatnya, saya nggak punya duit, kuota saya minim,
tiap hari nggak punya kuota, gitu. Saya nggak punya duit, saya miskin, saya gagal, terus tiap hari ngomong selama 15 hari sambil memandang wajah kita di dalam cermin. Silakan, pasti ada perubahan di dalam hidup kita, dan pasti hidup kita akan disinari oleh suasana yang negatif. Itu. Karena itu ada vibrasi. Itu. Ya soalnya saya pernah gitu ya, setiap mau berangkat kuliah atau lagi skincarean kan ngaca gitu ya. Karena suka bilang jelek banget sih gitu. Jadi moodnya juga jadi jelek gitu kalau aku bilang jelek gitu guys. Nah kalau misal kita punya pasangan atau sahabat yang nggak satu frekuensi, bisa nggak sih memunculkan konflik gitu Mas? Iya. Konsekuensi logis ketika tidak ada frekuensi yang sama, maka akan terjadi konflik. Karena ini tidak ada gaya tarik yang selaras. Gitu. Contoh, si lelakinya negatif, kitanya positif. Ini akan terjadi konflik. Gitu. Karena ada gaya yang berbeda. Nah, konflik-konflik itu kenapa banyak terjadi? Karena tidak ada keselarasan di dalam suasana hati kita, di dalam psikologi kejiwaan kita. Nah, pasti akan terjadi konflik. Pertanyaannya, bagaimana untuk mengurai konflik atau menyelesaikan konflik tadi? Jangan mau merubah seseorang. Jangan, nggak bisa. Kalau dia negatif, kita ingin merubahnya supaya positif, bisa nggak? Nggak bisa. Maka langkah awal, jangan mau merubah dulu. Rubah dulu suasana hati kita. Jangan-jangan negatifnya seseorang itu pancaran dari suasana hati kita. Karena ketika suasana hati kita negatif, penuh dengan kecemasan, kegelisahan, penuh dengan rasa khawatir, pokoknya suasana hati dan pikiran negatif. Nah, itu akan memancar kepada lingkungan, kepada pasangan kita, kepada calon pasangan kita, adik kita, keluarga kita. Nah, pertanyaannya, apa dulu sih Gus yang harus dirubah? Yang harus pertama kali dirubah adalah terlebih dahulu suasana dan pikiran hati kita terlebih dahulu. Baru ketika suasana hati kita berubah, pikiran kita berubah, hati kita jernih, pikiran kita jernih, maka kita sangat mudah merubah seseorang. Istilahnya ginilah, berdamai dulu dengan dirimu sendiri sebelum engkau berdamai dengan calon pasanganmu. Gitu. Nah, kalau vibrasi dan frekuensi itu nggak mudah untuk dirubah, tapi kadang kita tuh semisal gitu, hari ini aku sama teman aku tuh merasa cocok, tapi besoknya enggak, kayak merasa jauh banget gitu sama teman. Itu kenapa Gus? Ya karena tadi suasana hati itu kan berubah-ubah. Ada perubahan suasana hati, makanya dalam istilah hadis itu kan ada ya muqallibal qulub, wahai yang membulak-balikan hati. Nah, ketika suasana hati kita berubah, maka pertemanan, frekuensi-frekuensi dengan teman kita pun akan terjadi perubahan-perubahan. Nah, maka bagi kita sebagai mahasiswa di jurusan psikolog, jika kita ingin tajam, ingin, kalau bahasa kitanya mah ingin mapan, membangun keilmuan psikologinya yang nanti dibutuhkan oleh masyarakat, adalah belajarlah terus mengelola hati. Itu. Jadi karena dalam ada yang namanya Dr. Joe Dispenza, itu ahli psikospiritual. Kalau bahasa saya psikotasawuf. Suasana hati itu kekuatannya itu 90% daya pancarnya. Kalau pikiran itu cuma 10. Maka yang harus kita terus kelola, kita bangun adalah membangun suasana hati. Karena getaran suasana hati itu kalau menurut Dr. Joe Dispenza, nanti bisa ya di searching aja, Dr. Joe Dispenza. Itu ahli psikolog, juga ahli spiritual. Itu pancaran suasana hati paling rendah itu antara 2 sampai 9 meter. Contoh begini, kalau suasana hati saya lagi damai, maka 9 meter orang yang di sebelah saya, jaraknya 9 meter, kedamaian hati saya bisa menularkan kedamaian kepada hati seseorang. Gitu. Jadi kembali lagi, kalau kita ingin jadi ahli psikologi yang mapan,
terus kelola dan bangun suasana hati. Nah, suasana hati apa yang lebih tinggi? Tadi rasa cinta, rasa damai, rasa bahagia, rasa syukur, gitu kan. Itu vibrasinya kuat itu. Energinya kuat. Rasa dermawan dan lain sebagainya. Nah, itu. Nah, gitu. Nah, kalau dalam komunikasi sehari-hari nih ya, Gus, gimana sih biar kita tuh tahu vibrasi kita tuh positif atau negatif? Kita tuh biar tahu tuh ada gak sih tanda-tandanya gitu? Iya. Nah, ini pengalaman pribadi. Nah, ini ombaknya mulai gede ya. Iya. Jadi gini, untuk mengetahui apa negatif atau positif ya, atau gimana tadi pertanyaannya? Ya, kalau dalam komunikasi sehari-hari kita tuh biar tahu gitu, kita tuh vibrasinya atau frekuensinya tuh positif atau negatif. Nah, biar tahu tuh tanda-tandanya sendiri gimana nih? Iya. Oke, bagus, pertanyaan bagus. Contoh, pernah berpikir nggak kita setelah lulus kuliah cari uang? Pernah berpikir nggak setelah lulus kuliah kita mikirin nanti saya sukses nggak? Iya, sering. Nanti saya dapat pekerjaan nggak setelah wisuda? Pernah berpikir seperti itu nggak? Sering, Gus. Sering banget ya? Iya. Tinggal dibaca. Ketika muncul dalam frekuensi pikiran kita, saya setelah wisuda nanti jadi orang sukses enggak? Muncul kan pertanyaan itu. Nah, pertanyaan itu munculnya dari pikiran atau dari mana? Dari pikiran, Gus. Dari pikiran atau dari perasaan? Dari pikiran sih kalau saya. Kalau menurut saya dari perasaan. Perasaan apa? Contoh, ketika muncul pertanyaan di alam pikiran kita, setelah wisuda saya bakal jadi orang sukses enggak? Itu kan pikiran. Sebetulnya kalau menurut saya itu adalah perasaan takut. Takut gak dapat kerja. Takut enggak sukses, takut enggak dapat pekerjaan. Karena apa? Mungkin membandingkan ada tetangga saya yang lebih sukses atau ada tuntutan dari orang tua dan lingkungan kamu harus jadi orang sukses. Sehingga memunculkan ada perasaan takut. Nah, perasaan takut itu adanya di mana? Di jiwa kita kan? Iya. Jiwa kita. Nah, ketika muncul rasa takut di dalam jiwa kita, maka frekuensinya ditangkap oleh pikiran, sehingga pikiran itu bertanya, saya sukses enggak sih setelah diwisuda? Nah, ketika muncul frekuensi pertanyaan dalam pikiran tersebut, tinggal bertanya, ini muncul dari optimisme saya atau dari rasa takut? Nah, pertanyaannya itu muncul dari rasa takut enggak? Iya, rasa takut. Dari pesimistis. Rasa takut. Nah, pertanyaannya, rasa takut itu energi negatif atau positif? Negatif. Negatif. Yeah. Jadi kesimpulannya, pertanyaan-pertanyaan di alam pikiran kita tentang sukses dan tidaknya kita, sebetulnya itu dari energi-energi negatif kita. Gitu. Itu. Nah, maka harus dirubah, didaur ulang vibrasi dan frekuensinya. Jangan dari energi ketakutan, tapi dari energi rasa syukur. Saya harus sukses, karena kalau saya sukses, saya bisa membantu keluarga, teman saya, lingkungan saya, dan saya menjadi orang bermanfaat. Dan saya harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Maka di dalam perasaan kita secara psikolog, ada rasa takut, ada rasa syukur. Nah, kalau munculnya dari rasa takut, berarti itu negatif. Dan selamanya akan ketakutan. Nah, jadi pertanyaannya, untuk mengukur dan mengetahui komunikasi saya, perilaku saya, gerak saya, aktivitas saya, itu negatif atau positif, silakan masuk ke dalam jiwa kita, bertanya di dalam diri kita. Ada rasa takut. Ini pertanyaan yang backgroundnya dari rasa takut atau rasa syukur. Terus bagaimana, Gus? Untuk saya masih belum paham nih. Ini negatif atau rasa takut atau positif rasa syukur. Caranya gimana? Nah, seringlah berlatih membaca tubuh dan perasaan di dalam tubuh saya. Di dalam tubuh kita. Kalau rasa takut, tubuh itu tegang-tegang. Ototnya tegang.
takut, cemas, otot tubuh itu tegang. Pikiran itu tegang, urat sarafnya. Nah, kita sering membaca itu enggak? Sering menghayati enggak? Merasakan enggak tubuh kita? Jadi, kesimpulannya gini, cara membacanya adalah salah satunya membaca tubuh kita. Contoh kalau orang lagi takut kemudian marah. Kalau marah yang tegang apanya? Otot sarafnya. Otot saraf. 2, Badannya mungkin. detak jantung. Oh iya, berdetak kencang ya. Berdetak kencang kan? Iya. Apalagi kalau inget mantan, detak jantungnya kenceng nggak? Kenceng. Aliran darahnya tinggi nggak? Tinggi. Tinggi. Maka tubuh akan menjadi panas. Suhu tubuhnya. Nah, caranya seperti itu. Untuk mendeteksi saya ini komunikasinya komunikasi berdasarkan rasa takut atau berdasarkan energi positif. Atau berdasarkan kegelisahan dan kecemasan atau tidak. Nah, sayang kita jarang dilatih untuk pintar membaca tubuh kita, bahkan kalau bisa berkomunikasi dengan tubuh kita. Itu. Begitu. Nah, kalau semisal kita tuh udah tahu gitu ya, energi vibrasi atau frekuensi kita tuh menulari energi yang negatif. Nah, gimana sih cara yang bisa kita lakuin biar energi negatif ini nggak menulari orang-orang di lingkungan kita, Gus? Energi negatifnya nggak menulari. Iya. Ya makanya kan ada tips untuk supaya kita selalu memiliki energi positif. Ya, secara kejiwaan kita. 1, sering mendengarkan kata hati. Contoh, sering nggak kita diajak oleh temen nongkrong yuk di kafe, hati kita nolak, ya, nolak. Lagi enak di kamar rebahan, tapi saya nggak enak sama temen, canggung, segen lah kalau nolak. Sehingga pada titik tertentu kita susah mengutarakan kata tidak, susah menolak seseorang karena nggak enak. Nah, dipastikan kenapa kita susah nolak? Karena kita ada rasa takut. Takut tidak diakui sebagai teman. Takut disisihkan. Takut tidak mendapatkan penghargaan. Dan itu pasti negatif. Maka kalau kita ingin selalu memancarkan energi positif, maka setia dan ikutilah kata hati. Kalau hati kita pengen A, ya udah A. Walaupun ada yang mengajak ke kafe, mengajak ini dan lain sebagainya, hati ini kekeh ingin ke A, ikuti kata hati. Karena kata hati itu vibrasi dan frekuensinya tinggi. Gitu. Jangan sampai mengorbankan kata hati. Nah, contoh orang yang mengorbankan kata hati, suara hati itu ibaratnya gini. Kalau ibarat naik mobil ya, nginjek rem sekaligus nginjek gas secara bersamaan. Rusak nggak? Rusak. Rusak. Maka kesimpulannya adalah orang yang selalu mengkhianati hati sendiri, yang mengkhianati diri sendiri, itu adalah orang yang mudah rapuh dan sering jatuh sakit. Nanti ke tubuh. Terus kenali diri sendiri. Nah, ini kajian psikologi. Hati saya senengnya di bidang psikologi. Kenapa kamu ngambil jurusan matematika? Saya senengnya jurusan pariwisata. Kenapa kamu malah milih jurusan kuliah teknik industri? Bertabrakan nggak vibrasinya? Ya, bertabrakan, Gus. Terjadilah tabrakan antara energi hati dengan energi pikiran. Tadi mah dia hatinya pengen kuliah di jurusan misalkan guru keguruan. Karena ini dipaksa oleh keluarganya, harus sukses, harus pinter jadi insinyur, mengambil teknik sipil. Terjadi tabrakan nggak? Terjadi, Gus. Terjadi tabrakan. Nah, sehingga malah mengikuti anjuran lingkungan, anjuran teman, atau dipaksa oleh orang tua. Sehingga ketika dia lulus dengan gelar teknik industri, jadi insinyur, sementara hatinya pengen misalkan jadi guru. Dia bekerja setengah hati nggak? Setengah hati. Setengah hati. Nah, udah dipastikan hal tersebut akan selalu berbenturan dengan kata hatinya, dan sehingga kerjanya setengah hati dan kerjanya
tidak produktif. Kalau kerjanya sudah tidak produktif, maka di situ tidak ada pengabdian. Yang ada hanya untuk mengikuti hal-hal, suara-suara yang di luar dirinya. Itu. Jadi pertanyaan apa tadi? Terlalu panjang ini ngomongnya. Terlalu semangat. Kalau tadi tips untuk tetap menjaga vibrasi agar tetap positif. Oh iya, nah jadi kalau ingin selalu positif, vibrasi kita tinggi, frekuensi kita tinggi, selalu setia dengan kata hati. Jangan sampai mengkhianati diri sendiri. Gitu. Jadi berdamailah dengan hatimu, kembalilah kepada dirimu, karena dirimu selalu mengarahkan hal-hal yang sesuai dengan kodratmu, sesuai dengan kemampuanmu, sesuai dengan ukuranmu. Itulah yang disebut kata hati. Makanya di Al-Quran ada yang mengatakannya, di Al-Quran itu innal insana alal basiro li nafsihi, yang wafi angpusikum apalat tubsirun, wafi angpusikum, di dalam dirimu ada bimbingan dari kata hatimu, ada petunjuk dari kata hatimu. Hatimu selalu ngomong, selalu mengarahkan. Apalah tubsirun, kenapa engkau tidak kembali, engkau tidak lihat, engkau tidak dengarkan. Maka kalau pengen selalu positif, selalu satu, berdamai dengan diri sendiri, ikuti kata hati dan kembalilah kepada dirimu sendiri. Karena diri sendiri ini yang paling setia denganmu. Yang lain itu kadang nggak setia. Pernah punya pacar diputuskan? Pernah. Pernah ya? Setia enggak? Enggak. Yang bisa menolong dan yang setia adalah hati kita. Nah, jadi itu. Kedua, perbanyak pengetahuan. Gali pengetahuan, terus belajar, jangan berhenti, kembangkan kesadaran kita. Sehingga kita ini dalam melangkah selalu dibekali oleh pengetahuan-pengetahuan dan keilmuan. Nah, nanti gabungkan antara keilmuan dengan kekuatan hati. Nah, makanya di Al-Quran itu ada yang namanya ulul albab. Ulul albab itu orang yang pengetahuannya tinggi dan hatinya jernih. Nah, inilah yang akan nanti menjadi kekuatan kita secara psikologi, bahwa kita akan memiliki kekuatan energi, vibrasi, dan frekuensi tinggi, dan ini akan menurunkan hal-hal yang positif bagi lingkungan. Itu. Gitu. Nah, kalau dalam psikologi komunikasi sendiri kan ada yang namanya hubungan interpersonal nih, Gus. Nah, pertanyaannya, kenapa sih vibrasi dan frekuensi ini tuh penting banget untuk menjaga hubungan interpersonal? Kayak semisal, katanya kan hubungan yang sehat itu bukan cuman sering ketemu, tapi juga soal mempengaruhi secara emosi dan juga energi kita gitu. Ya itu, kembali lagi kepada dasar tadi, ketika kita membangun interaksi, hubungan, pertemanan dengan lingkungan, dengan persahabatan kita, sebetulnya nanti yang menentukan bukan jarak. Ya, walaupun LDRan, ketika rasa kita, suasana kita itu jernih, penuh dengan kedamaian, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan rasa syukur, walaupun jaraknya berjauhan, itu tetap akan tercipta hubungan yang harmonis. Jadi nanti yang menentukan kualitas hubungan kita, itu bukan ditentukan oleh fisik, bukan. Tapi ditentukan oleh kualitas suasana hati, suasana pikiran, yang akhirnya membangun kehangatan. Jadi kita sudah tidak bermain fisik lagi nanti, kalau sudah membangun hubungan, tapi sudah bermain kehangatan, sinyal-sinyal kehangatan kita, energi gelombang kita. Percuma tiap hari diapelin juga kalau berantem terus, ya enggak? Tiap hari bareng tapi pikirannya enggak pernah bareng. Jalan berduaan, nongkrong berduaan, ya, tapi hatinya tidak berdua. Pernah enggak kita lagi berdua dengan pasangan kita, ya garis miring pacar ya, kitanya ngobrol tapi pasangan kita malah mainin HP. Bete enggak?
Bete Gus. Bete, dingin kan, asem, dingin, kering alias garing, tidak ada kehangatan. Nah, maka yang menentukan nanti kualitas hubungan kita bukan persoalan kita banyak bareng, nongkrong bareng, tapi kehangatan-kehangatan jiwa kita. Keharmonisan, ketenangan, kedamaian, dan kasih sayang dari jiwa kita. Jadi kita sudah nggak main fisik nih, tapi main sentuhan-sentuhan sinyal kejiwaan. Nah, itu bisa dilakukan itu manakala kita memiliki pikiran dan hati yang jernih, psikologi yang hangat, yang ramah, yang humble, gitu kan, penuh dengan kedamaian, dan orang yang di sekeliling kita juga akan merasakan kedamaian hati kita. Jadi seneng gitu, walaupun ngobrol berjam-jam gitu kan, dan tidak pernah dikasih jajan gitu kan. Kalau hangat, harmonis, tenang, dan damai, kenyang nggak perutnya? Tetap lapar Gus. Tetap lapar. Itu walaupun dikasih aqua, dikasih jajannya sama pacar kita gitu, tapi ngobrolnya kan asik. Kalau ngobrolnya asik, nggak pernah ini kan ya, asik aja gitu ya. Iya benar. Iya, jadi itulah. Jadi kembali lagi kepada hukum awal, hati yang jernih, pikiran yang jernih, hati yang damai, hati yang tenang, itu akan menentukan kualitas hubungan kita, baik dengan teman kita, teman bisnis, teman kuliah, dan calon pasangan kita. Gitu. Gitu Gus. Nah, terakhir nih Gus, Gus boleh ngasih saran atau tips gak buat kita nih atau buat teman-teman yang nonton podcast ini, biar kita tuh tetap bisa menjaga frekuensi kita agar tetap sejalan, entah sama sahabat, sama pasangan gitu, biar tetap hubungan kita tuh tetap harmonis gitu. Soalnya kan katanya kalau frekuensinya udah beda, hubungan juga bisa renggang atau ya ininya putus gitu Gus. Nah, cara kita tetap menjaga vibrasi kita biar tetap positif gimana nih Gus? Iya. Ya ini saran dan masukan agar kita tetap terus positif, energinya tinggi, frekuensinya tinggi, terus kemudian membangun kualitas hubungan yang produktif, kualitas hubungan yang penuh dengan makna yang tinggi, dengan teman kerja, teman kuliah, terus ya teman-teman interaksi kita. Bangun suasana hati yang selalu positif. Juga karena kalau hati kita sudah positif, maka pikiran kita positif, dan langkah kita pun menjadi positif. Nah, suasana hati apa aja sih yang mencerminkan hal-hal yang bersifat positif? Satu, pandai-pandailah menjadi orang yang selalu bersyukur. Karena energi, vibrasi, dan frekuensi syukur itu paling tinggi. Makanya di Al-Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur, sangat sedikit orang yang memiliki energi syukur itu dari hamba-hambaku. Gitu. Syukur itu seperti apa? Syukuri dan terima apa adanya teman kita, calon pasangan kita, keluarga kita. Gus, ini mah temennya banyak nah hutang. Sering minta jatah kuota terus. Tidak pernah misalkan ada timbal baliknya. Terima apa adanya, syukuri, tapi juga bangun batasan-batasan diri. Jangan kita tenggelam juga ngasih utang terus ke teman kita, atau ngerjain soal kuliah terus sementara dia nggak mau kerja keras. Perlu ada batasan diri. Tapi ketika kita membangun batasan diri, terima dia sebagai teman saya apa adanya, dengan kelemahan dan kelebihannya. Oh, kelemahannya Cet sunihin misalkan, kelebihannya dia orangnya loyal, mau berkorban. Itu ya udah terima aja. Nah, ketika terjadi penerimaan di dalam hati kita, baik buruknya, baik jeleknya, energi dan vibrasi kita yang meningkat. Nah, ketika vibrasi kita meningkat, frekuensi kita meningkat, maka teman kita pun secara tidak langsung akan tertular oleh energi positif kita, sehingga teman kita berubah. Gitu. Jadi kuncinya adalah bangun dulu, rubah dulu dirimu sebelum engkau menghakimi dan menuntut orang lain untuk berubah. Itu. Jadi suasana hati yang damai, penuh rasa syukur,
itu vibrasinya kuat sekali. Kedua, jangan bosan jadi orang baik. Jangan bosan untuk menjadi orang baik, dan jangan bosan untuk memberi hal-hal yang terbaik bagi lingkungan kita, teman kuliah, teman kerja, dan keluarga kita. Jangan pernah ada kata bosan dan kapok, karena itu energinya tinggi. Contoh, kalau kita ngajak orang, ngajaknya dengan kebaikan-kebaikan, orangnya dikasih kopi, kesini yuk, kita kerjain PR bareng, dikasih kopi, dikasih makanan, pokoknya disediakan hal-hal yang terbaik kita sediakan. Sementara teman saya ngajak orang, tidak enggak ngasih makan, tidak enggak ngasih minum, ya, tidak enggak ngasih kopi, tempatnya jelek. Kira-kira orang yang diajak maunya ke tempat yang ada kopi, ada minuman, atau dengan orang yang tidak ngasih susuguhan? Mau datangnya ke tempat yang mana? Kayak yang ngasih makan minum. Kayak kasih makan dan minum. Ya, itulah energi kebaikan. Jadi kalau kita penuh dengan kebaikan, makanya doa Nabi itu wadakhilni fi ibadika solihin. Masukkanlah saya kepada golongan orang-orang yang soleh. Artinya apa? Artinya orang-orang yang penuh kebaikan. Jadi kalau kita sudah baik, maka insya Allah vibrasi dan frekuensi kita akan menarik orang-orang yang baik, dan kualitas hubungan kita pun menjadi baik. Dan jangan kapok kalau orang yang kita baikin kemudian tidak memberikan kebaikan. Ketika kita kapok, berarti sesungguhnya kita bukan orang yang baik. Kenapa? Jangan-jangan kebaikan kita itu bukan kebaikan, tapi itu investasi yang berharap imbalan dan pamrih, dan itu bukan kebaikan. Maka yang namanya kebaikan, vibrasi kebaikan adalah vibrasi yang memberi tanpa berharap kembali, tanpa pamrih. Itulah energi yang terbesar. Makanya di Al-Quran kan wa mimma rozaqnahum yunfikun, katanya kan. Dan rozaqnahum yunfikun, yungpikun itu berinfak, memberikan kebaikan, atau bahasa kerennya jadi orang dermawan gitu. Nah itu, maka kebaikan-kebaikan itu akan menular, dan orang yang baik itu akan selalu dilingkari oleh keberuntungan. Kalau bahasa kitanya bejo terus, untung terus, nggak ada ruginya kalau orang baik terus. Nah inilah psikologi agama yang mengatakan seperti itu. Dalam psikologi agama, setiap kebaikan akan mendatangkan kebaikan. Sekecil apapun itu kebaikan akan memancarkan kebaikan dan akan kembali kebaikannya kepada kita. Nah, jadi untuk membangun kualitas hubungan, supaya hubungan kita berkualitas, tadi, damai dulu dengan dirimu sendiri, ikuti kata hatimu, jangan mengkhianati kata hati, bangun kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan di dalam hati, bangun rasa syukur, dan jangan bosan menjadi orang yang baik. Gitu. Oke, baik. Mungkin podcast hari ini cukup sampai sini, Gus. Terima kasih, Gus, atas waktu dan diskusi pada hari ini. Dan saya berharap diskusi pada hari ini dapat bermanfaat bagi saya, bagi teman-teman, dan juga para penonton nanti. Gitu. Terima kasih, Gus. Baik, sekian podcast Psycho Voice pada hari ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.